Apa itu sunnah dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'an. Amma ba'du. Sunnah, as-sunnah, secara bahasa berarti jalan, kebiasaan, atau metode hidup. Sedangkan secara istilah dalam Islam, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan qauliyah, perbuatan fi'liyah, persetujuan atau pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat, taqririyah, sifat atau akhlak beliau. Semua ini menjadi pedoman hidup bagi umat Islam setelah Al-Quran. 1. Sunnah berupa perkataan Nabi, sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi SAW yang berisi ajaran, hukum, atau nasihat. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadits ini menjadi dasar penting dalam ikhlas dalam beramal. 2. Sunnah berupa perbuatan Nabi, sunnah fi'liyah, yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dicontohkan kepada umatnya. Contoh, cara salat Nabi, cara berwudu, cara melaksanakan haji. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis Bukhari. 3. Sunnah berupa persetujuan Nabi, sunnah taqririyah, yaitu perbuatan sahabat yang diketahui Nabi SAW dan beliau tidak mengingkarinya, bahkan membenarkannya. Contoh, para sahabat pernah makan dab, sejenis biawak gurun, di hadapan Nabi. Beliau tidak memakannya, tetapi tidak melarang mereka. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dibolehkan. 4. Sunnah berupa sifat dan akhlak Nabi, yaitu sifat fisik dan akhlak Rasulullah SAW. Contoh akhlak beliau, jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Kedudukan sunnah dalam Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Surah Al-Hashr ayat 7. Dan Allah juga berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Larangan menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW dan ancaman hukumannya berdasarkan Al-Quran, hadits, dan penjelasan para ulama. 1. Menyelisihi sunnah mendatangkan fitnah dan azab. Allah memberi peringatan keras bagi orang yang menyelisihi perintah Rasul. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Karena itu hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur ayat 63. Para ulama menjelaskan fitnah dalam ayat ini bisa berupa kesesatan dalam hati, keraguan terhadap agama, bahkan terjatuh dalam kekufuran. Imam besar Ahlus Sunnah, Ahmad Ibn Hanbal berkata, fitnah itu adalah kesyirikan. Bisa jadi seseorang menolak sebagian perkataan Rasulullah, lalu hatinya menyimpang dan binasa. 2. Menyelisihi sunnah berarti menyelisihi Allah. Allah menegaskan bahwa menaati Rasul adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa menaati Rasul, maka sungguh ia telah menaati Allah. Quran Surah An-Nisa
ayat 80. Artinya sebaliknya juga benar. Siapa yang menentang Rasul berarti menentang perintah Allah. 3. Amal bisa tertolak. Jika menyelisihi sunnah, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, seseorang bisa saja beribadah dengan semangat, tetapi jika tidak sesuai sunnah, amal itu tidak diterima oleh Allah. 4. Ancaman kehilangan syafaat Nabi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa sebagian umatnya akan datang ke telaga beliau di hari kiamat, namun mereka dihalangi. Rasulullah berkata, "Umatku, umatku." Lalu dijawab, "Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu." Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang menyimpang dari sunnah dapat terhalang dari syafaat Nabi. 5. Menyelisihi sunnah. Menjadi jalan kesesatan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian beliau memperingatkan, jauhilah perkara-perkara baru dalam agama, karena tiap-tiap yang baru itu bid'ah. Karena setiap penyimpangan dari sunnah akan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah Haji Wada', "Fa-inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammad, wa syarral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Hadits ini mengajarkan 3 prinsip besar dalam Islam. Al-Quran adalah perkataan terbaik, sunnah Nabi adalah petunjuk terbaik. Bid'ah dalam agama adalah kesesatan yang harus dihindari. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah selalu menegaskan bahwa keselamatan umat Islam ada pada mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman para sahabat. Dalil bahwa Islam sudah sempurna. Dalil paling jelas adalah firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini turun pada masa akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW saat Haji Wada. Maknanya sangat jelas, agama Islam telah sempurna dan tidak membutuhkan tambahan atau perubahan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, ibadah apapun yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diterima oleh Allah. Ancaman bagi yang menyelisihi sunnah. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Quran Surah An-Nur ayat 63. Menurut penjelasan ulama seperti Ahmad ibn Hanbal,
Fitnah dalam ayat ini bisa berupa kesesatan hati, bahkan kekufuran. Ulama besar Islam Malik Ibnu Anas pernah berkata, barang siapa membuat bid'ah dalam Islam yang dianggap baik, maka ia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Kemudian beliau membaca ayat, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Artinya, jika agama sudah sempurna, menambahnya berarti seolah-olah agama belum lengkap. Bahaya menambah atau mengurangi agama, din, menuduh agama belum sempurna, padahal Allah sudah menyatakan Islam telah sempurna. 2. Amal ibadah bisa tertolak karena tidak sesuai dengan sunnah. 3. Membuka pintu bid'ah. Ketika satu bid'ah muncul, biasanya akan muncul bid'ah lainnya. 4. Menyebabkan perpecahan umat. Setiap kelompok bisa membuat cara baru dalam agama. 5. Menyimpang dari jalan Nabi dan sahabat, padahal keselamatan ada pada mengikuti jalan mereka. Islam itu berasal dari Tuhan yang satu, Nabi yang satu, dan selama-lamanya akan tetap satu, jika selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para sahabat, salafus soleh. Hadis tentang terpecah belahnya umat Islam. Aftaraqatil Yahudu ala 71 firqah, waftaraqatil Nasara ala 72 firqah, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Artinya, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu yang mengikuti jalanku hari ini dan jalan para sahabatku. Hadis Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibn Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa keselamatan umat Islam bukan pada banyaknya kelompok, tetapi pada kesesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena itu para ulama selalu menegaskan, keselamatan umat ada pada mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi pertama Islam. Kesimpulan Sunnah adalah seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan, persetujuan, dan akhlaknya yang menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Mengikuti Sunnah berarti meneladani Nabi dalam akidah, ibadah, akhlak, dan seluruh aspek kehidupan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'an walhamdulillahi rabbil alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.